Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi kali ini bersama Bu Vivi Fitria. Baik, pembahasan kita kali ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita bahas tentang kompetensi dasar. Sama seperti pertemuan yang lalu, kita tetap membahas tentang 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kita lihat di sini tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang sering dipakai pada teks prosedur. Siswa mampu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan pada teks prosedur yang disediakan. Jadi pembahasan kita hanya membicarakan tentang kebahasaan teks prosedur. Oke, yang pertama tentang kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Sini kita lihat ciri-ciri kalimat perintah atau imperatif. 1. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 2. Diakhiri dengan tanda seru. 3. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. 4. Biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Kita lihat contoh kalimat perintah atau imperatif. Berikan sedikit garam. Oke, kita lihat di sini intonasi pada kalimat ini di tengah berikan sedikit garam ini meninggi, lalu diakhiri oleh tanda seru, lalu ini merupakan kalimat inversi. Kalimat inversi predikatnya di awal pada kata berikan. Lalu yang terakhir cirinya adalah menggunakan partikel kan. Oke, contoh yang kedua, kita lihat, basahilah tangan dengan air mengalir. Di sini, intonasi tengahnya naik atau meninggi. Lalu diakhiri tanda seru, lalu ini merupakan inversi pada kata basahilah, karena predikatnya di awal. Lalu ini menggunakan partikel lah. Kalau ini partikelnya kan, sedangkan ini adalah partikelnya lah. Selanjutnya bentuk pasif untuk proses. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Lalu, proses pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Oke, yang pertama adalah aktif, lalu yang kedua adalah proses pasifnya. Oke, kriteria batasan. Ini juga yang terdapat dalam teks prosedur. Agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu,
kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Kita lihat, bila kalimat itu tidak ada batasan, angkat kaki kanan. Di sini kita tidak jelas sampai seberapa tingginya, seberapa kita mengangkat kaki. Oke, sedangkan dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Berarti mengangkat kaki kanan setinggi lutut. Ini adalah bagian dari batasan. Atau contoh yang kedua, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Jadi batasannya kaki kanan 2 kali dan hitungan keempat bertepuk tangan. Selanjutnya kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti perbah atau kata kerja atau adjektiva, kata sifat. Kita lihat kata keterangan atau adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur. Pertama kita lihat ini adalah keterangan cara, katanya ada dengan, secara, lalu keterangan alat, dengan, menggunakan, lalu keterangan tujuan, agar, supaya, untuk, lalu keterangan kuantitas, 1 kali, secepatnya, lalu keterangan syarat, jika, asal, lalu keterangan akibat, hingga, sehingga, akibatnya. Jadi, bila kita menggunakan kata jika, asal, berarti itu menunjukkan keterangan syarat. Atau menggunakan kata agar, supaya, untuk, berarti itu merupakan keterangan tujuan. Dan lain-lainnya. Selanjutnya, kalimat saran atau larangan. Penggunaan kata atau frasa hubung sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika. Sebaiknya, ini adalah kata-katanya, kata atau frase hubung. Contohnya, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Ini menggunakan kata sebaiknya. Kata hubung konjungsi temporal. Kita lihat. Konjungsi temporal, kata hubung untuk menyatakan urutan waktu. Kata hubung temporal hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Contohnya, campurkan soda ke dalam adonan, lalu aduk rata. Ini contohnya. Selanjutnya, akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai objek dalam kalimat tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Kita lihat contohnya. Lumuri loyang dengan mentega. Ini pada kata lumuri. Ya. Sedangkan pada kata yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Ini ada perbedaannya. Ini bergerak lumurkan mentega, sedangkan ini lumuri loyangnya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang kebahasaan teks prosedur. Baik, satu motivasi untuk kalian, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu sehat
dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.